Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Faizi Ramadan Effendi, NIM 18091, dan teman saya Thomas Faisal Limawan, NIM 19099, yang akan mempresentasikan obat-obatan yang termasuk doping dan efek pemakaiannya. Yang pertama, apa itu doping? Doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Mengapa penggunaan doping dilarang? Doping dilarang karena dapat memanipulasi performa atlet. Dengan demikian, dapat merusak misi fair play dalam olahraga. Tidak hanya di Indonesia saja, pelanggaran penggunaan doping berlaku di seluruh dunia. World Anti-Doping Agency atau WADA adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki misi untuk membebaskan dunia olahraga di seluruh dunia dari praktek penggunaan doping. Untuk menjelaskan tugas pengawasan doping dalam olahraga, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI. LADI bertugas melakukan kegiatan dan program anti doping di Indonesia, lalu mengomunikasikan hasilnya kepada WADA. Yang ketiga, obat-obatan apa saja yang termasuk doping? Yang pertama, steroid anabolik. Yang sistemnya obat-obatan ini meniru efek dari testosteron, yaitu hormon yang dapat berperan dalam pembentukan otot pada pria. Yang kedua, hormon peptida, yaitu agen pembentuk Yang kedua, hormon peptida, yaitu hormon yang menjadikan agen pembentuk eritrosit atau sel darah merah. Yang ketiga, obat beta 2 antagonis, misalnya salbutamol, formoterol, dan terbutaline untuk terbukanya jalan napas. Kondisi medis, obat golongan ini digunakan pada terapi asma dan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Sedangkan pada kasus doping, obat-obatan ini dimaksudkan untuk membuka jalan napas. Jadi, dapat meningkatkan performa pernapasan. Atlet yang menggunakan obat ini untuk terapi asma dan PPOK harus mengisi formulir khusus untuk mengklarifikasi pada saat pemeriksaan doping. Yang keempat, modulator hormon dan metabolik. Contohnya exemestane, lestrozol, dan tamoxifen. Tahukah kamu, pada kondisi medis, obat-obatan ini termasuk digunakan untuk terapi kanker payudara. Namun, pada kasus doping, efek supresi estrogen dari obat-obatan inilah yang dimanfaatkan. Efek ini dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan fitur maskulin pada atlet wanita. Atlet pria juga menggunakan doping golongan ini, yaitu untuk mengurangi efek samping ginecomastia atau pembesaran payudara pada pria, karena penggunaan doping golongan anabolik steroid kategori 1 tadi. Yang kelima adalah obat diuretik seperti furosemide, spironolactone, dan hidroklortizid. Pada kondisi medis, obat-obatan ini digunakan pada beberapa kondisi yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Misalnya pada kasus gagal jantung atau hipertensi. Obat-obatan ini bekerja menginduksi pengeluar air melalui urin. Pada kasus doping, obat-obatan golongan ini digunakan untuk mengurangi bobot badan dan membuang sisa-sisa obat doping lain lewat urin sehingga tidak terdeteksi pada pemeriksaan.
Kesimpulan, penggunaan doping sangat tidak dianjurkan bagi para atlet untuk meningkatkan prestasi karena sudah tertera jelas bahwa doping dilarang karena doping sendiri sebenarnya tersedia untuk kondisi medis tertentu dan sudah jelas dampaknya bagi kesehatan juga jelek. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.